Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tugas saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan bercerita tentang kisah Kerajaan Ludoyo dan sambil menikmati perziarahan di makam Gunung Bedet, makam Raden Syekh Kertojaman. Sebelum itu jangan lupa loro no. Gambarku kok ora ketok gambarmu barang. Sukses ngono lho, ya bareng-bareng. Lho. Suksesku ilang amarain. Sukses. Wis terang genah. Angel. Iya, mana? dukung channel kami agar terus supaya berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kita ulas cerita-cerita Kerajaan Ludoyo Stojayan, Blitar, Jawa Timur. Nama daerah Ludoyo mungkin sudah cukup populer di kalangan orang Blitar dan sekitarnya. Namun ini masih biasa digunakan untuk menyebut daerah di selatan Sungai Brantas, Blitar. Walau secara administratif tidak ada lagi daerah di Blitar Selatan yang bernama Ludoyo. Saat ini daerah yang bisa disebut Ludoyo yakni wilayah Kecamatan Sutojayan. Dulunya nama Ludoyo merupakan sebuah nama kawedanan, yakni wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia saat kawedanan Ludoyo hanya mengambil peran sebagai pemangku budaya. Jauh sebelum itu, nama Ludoyo merupakan nama kuno yang sudah dikenal sebelum adanya kawedanan, bahkan lebih kuno daripada era Surakarta dan mitos-mitos bentuknya yang menggambarkan Ludoyo sebagai daerah Bromocorah. Bahkan nama Ludoyo sudah ada disebut dalam Kakawin Desa Warnana Negara Kertagama, Kakawin Karangan Empu Prapanca yang menyingkap kejayaan Kerajaan Majapahit. Dalam kakawin tersebut terungkap bahwa Maharaja Rajasa Negara Hayam Wuruk pernah melakukan perjalanan dan bermalam beberapa hari di Ludoyo. Berikut kutipan dari kakawin negara Kertagama tersebut. Janjan Sangke Balitar Angidul Tut Marga Sangkan Poryang Gatarasa Tahyadoh Wendah Prapteng Ludoyo Siro Pirang Ratriang Her Sek terung meneng jaladi jinalah tut pinggir. Tidak peduli dari Blitar menuju ke selatan sepanjang jalan mendaki kayu-kayu mengering, kekurangan air tak sedap dipandang, maka Baginda Raja tiba di Lodaya. Beberapa malam tinggal di sana, tertegun pada keindahan laut dijelajahi menyisir pantai. Perjalanan yang dilakukan oleh Maharaja Hayam Wuruk tentunya bukanlah perjalanan yang main-main. Perjalanan tersebut merupakan agenda perjalanan tahunan
Hayam Wuruk untuk berkeliling hingga ke luar ibu kota. Perjalanan yang raja tersebut dilakukan pada akhir musim dingin atau setelah panen. Beliau pergi menggunakan pedati yang ditarik sapi dan diiringi rombongan. Perjalanan tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Pujangga yang turut dalam perjalanan tersebut: Candi Simping, Candi Pacem, dan Kekunaan Jimbe yang dikunjungi di awal perjalanan menunjukkan kesan bahwa Ludoyo merupakan daerah yang cukup istimewa di mata Maharaja Hayam Wuruk. Seperti dalam kutipan kitab Negara Kertagama tersebut disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk sempat bermalam beberapa hari di Ludoyo dan juga menikmati pemandangan indah di pantai selatan. Mengatakan daerah Ludoyo dulunya merupakan sebuah kerajaan kecil yang berdiri sejak abad ke-11 yang bernama Kerajaan Ludoyo. Kerajaan tersebut diperkiraan berada di wilayah selatan Jawa Timur yang sekarang disebut dengan daerah Sukojayan. Jadi di Jawa Timur itu dulunya ada sebuah kerajaan kecil namanya Kerajaan Ludoyo yang berdiri sekitar abad ke-11 Masehi dengan kekuasaan ke timur hingga wilayah Malang, Donomulyo, dan wilayah barat hingga daerah Tulungagung termasuk Kalidawir. Keberadaan kerajaan itu berdasarkan beberapa catatan sejarah disebutkan Kerajaan Ludoyo berkuasa cukup lama, yakni sekitar 1 abad dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Singokusumo. Pada masa pemerintahannya, Ludoyo terkenal dengan kemajuan seni budayawan, yakni dengan kesenian jaranan jur yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Jadi cerita terjadinya jaranan jur dari Ludoyo berawal dari kisah perseteruan antara Ludoyo dan Ponorogo. Jadi konflik sayembara perebutan Dewi Songgolangit, Putri Kediri, mau dipersunting siapapun yang bisa menyuguhkan suatu kesenian yang belum pernah ada di penjuru dunia manapun. Sayembara kesenian tersebut terjadi di tengah perjalanan. Prajurit Kerajaan Ludoyo dengan pasukan perkudanya bertemu dengan prajurit Bantaran Ponorogo dan akhirnya terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran dua kerajaan yang sama-sama kuat tersebut tersisa babak antara dua adipati yang bersaing memperebutkan Dewi Songgolangit. Adipati Singokusumo dengan kekuatannya yang bisa berubah menjadi seekor macan bertempur habis-habisan dengan Adipati Klono Klewandono dengan senjata andalannya Pecut Samantiman. Jadi dalam cerita tutur tersebut Adipati Singokusumo gugur dan menjelma menjadi seekor macan. Kepalanya terpenggal oleh kesaktian Pecut Samantiman milik Adipati Klono Klewandono. Di situlah Merak Klangenan kesayangan Adipati Singokusumo datang menghampiri kepada tuan dan mengembangkan ekornya. Melihat kejadian tersebut, Adipati Klono Klewandono lantas membawa kepala Adipati Singokusumo bersama burung merak Kelangenan untuk persembahkan menjadi sebuah kesenian yang belum pernah ada sebelumnya, yakni kesenian dadak merak kepada Dewi Songgolangit. Jadi sebenarnya kepala dadak merak reok Ponorogo adalah kepala Adipati
Singgokusumo dari Ludoyo. Versi cerita ini sebagian masyarakat Ponorogo ada yang mengakui dan ada yang tidak mungkin karena masalah politik pada waktu itu terangnya. Menurut beberapa sumber sejarah, kerajaan Ludoyo runtuh setelah terjadi peperangan dengan kerajaan Kediri. Beberapa situs peninggalannya kemudian banyak digunakan untuk kepentingan masa kerajaan Kediri, seperti situs Bisole yang berupa runtuhnya sebuah pintu gerbang yang tersusun dari bata kuno. Situs ini pernah digali dan ditemukan selasar yang cukup panjang di kanan kirinya. Situs ini berada sangat dekat dengan Sungai Brantas, sehingga kuat dugaan bahwa situs ini merupakan sisa-sisa pelabuhan kuno di Ludoyo. Mungkin kini tepian Brantas merupakan daerah Uritan, tapi dulu tepian Brantas merupakan pintu gerbang dari telatah Ludoyo. Seperti yang kita ketahui bahwa Brantas merupakan jalur transportasi kuno dan tepinya tersebar bandar-bandar perdagangan yang penting, dan jejak bandar tersebut dapat dijumpai di situs Besole. Jejak-jejak peninggalan tersebut semakin memperkuat dugaan posisi Ludoyo sebagai kota kuno di Blitar Selatan. Meski kebenarannya belum diketahui secara pasti, tetapi cerita tutur tersebut masih melekat pada masyarakat di wilayah Blitar Selatan. Oke, itulah sedikit cerita kerajaan Ludoyo dan selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Blitar Channel 99, salam Rahayu Sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.